Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, selamat pagi, semangat selalu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya materi kita kemarin. Kemarin kita sudah membahas di awal tentang bagaimana manajemen keuangan ini nanti akan bekerja, istilahnya di sana dalam perusahaan manajemen keuangan yang khusus berkaitan dengan raising of fund, alurnya bagaimana, kemarin kita sudah bahas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian dari raising of fund, di mana di sana kita akan mengenal beberapa jenis surat berharga jangka panjang. Seperti di awal sudah dipaparkan bahwa ketika perusahaan ingin melakukan raising of fund atau mencari sumber-sumber pendanaan perusahaan di sana, yang harus diketahui di sana adalah sumber pendanaan itu bisa didapatkan dari mana saja, kan gitu. Sementara ketika kita melihat secara aplikatif, itu bisa kita buktikan di laporan keuangan yang ada di perusahaan, di mana kita bisa melihatnya dari laporan keuangan neraca. Di neraca ada sisi aktiva, ada sisi pasiva. Di sisi aktiva kita melihat di sana adanya komponen aset lancar, kemudian ada aset tetap. Sementara di sisi pasiva kita melihat di sana adanya komponen hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, kemudian di sana ada modal ekuitas, kemudian di sana juga kita bisa melihat ketika masing-masing komponen yang ada di dalamnya. Nah, di manakah letak raising of funds ketika kita melihat di neraca? Raising of fund yang bisa kita lihat di neraca itu adalah di sisi pasiva, di mana di sisi pasiva tadi sudah kita ketahui bahwa di sana itu ada yang dikatakan di sana sebagai hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Nah, hari ini kita akan membahas di sana yang berkaitan dengan surat berharga. Berarti kalau surat berharga itu letaknya adalah di ekuitas atau sering dikatakan di sana sebagai modal. Kita mengenal modal itu ada dua jenis dari sisi kepemilikan, yaitu modal sendiri dan ada modal asing. Nah, yang dikatakan sebagai modal sendiri yang bagaimana? Yang dikatakan sebagai modal asing batasannya bagaimana? Nah, kita harus memilahnya dari sana. Jadi bukan semata-mata mengetahui jenisnya, tapi mengapa ya kok itu dikatakan modal sendiri? Mengapa ya kok itu dikatakan sebagai modal asing? Nah, batasan yang dikatakan di sana sebagai modal sendiri itu adalah modal yang asalnya dari pihak pertama. Pihak pertama itu siapa? Owners daripada corporate itu sendiri atau pemilik. Sehingga semua modal, entah di sana wujudnya uang, barang, capital atau apapun yang asalnya dari pemilik, itulah yang dikatakan di sana sebagai modal sendiri. Dan ketika di neraca kita bisa melihatnya itu adalah di modal atau ekuitas, di mana di sana ada dua jenis modal, yaitu modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Nah, yang mana ya yang masuk bagian dari modal yang disetorkan oleh pemilik? Nah, di situ yang masuk itu adalah modal yang ditempatkan. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa melihat contoh neraca yang selama ini sering kita jumpai, sehingga nanti bisa mengimplementasikan mana sih yang dikatakan sebagai modal yang ditempatkan. Kemudian di sisi atasnya ada hutang. Nah, hutang itulah yang dikatakan di sana atau liabilitas itu yang dikatakan sebagai modal asing. Mengapa modal asing? Karena modal itu asalnya dari pihak kedua dan ketiga. Nah, siapa pihak kedua dan ketiga? Pihak ketiga di sini adalah bisa perbankan. Bisa juga di sana adalah kreditur, di mana kreditur itu wujudnya bisa perbankan, bisa perorangan, dan di sana juga bisa lembaga tapi semi lembaga, bukan lembaga utuh. Misalnya kita sering melihat adanya praktek
apa istilahnya di sana, rentenir, pinjaman. Nah, itu sebenarnya bagian di sini dari yang dikatakan sebagai liabilitas. Apakah perusahaan bisa terjerat dengan rentenir? Bisa. Rentenir akan beroperasi dimanapun mereka berada. Artinya mencari konsumen yang mau untuk membeli produk mereka. Karena rentenir itu juga sebenarnya bagian daripada sebuah bisnis, di mana bisnisnya adalah jasa meminjamkan uang. Cuma di sana tergantung faktor kebutuhan. Kebutuhan siapa? Tentu kebutuhan adalah di debitur. Kebutuhannya banyak, sedikit, mendesak atau tidak. Nah, disitulah sebenarnya peluang kenapa akhirnya ada bisnis rentenir yang ada di negeri ini. Nah, sekarang kita akan melihat di sana yaitu surat berharga. Surat berharga berarti di sana masuknya di mana? Nah, surat berharga berarti masuknya di ekuitas atau modal. Nah, kali ini yang akan kita fokuskan adalah surat berharga jangka panjang. Di awal tadi sudah dipaparkan bahwa ketika perusahaan ingin menggali sumber dana, salah satunya dengan melakukan pinjaman. Nah, siapa pihak yang bisa dipinjami? Ada pihak pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang pihak-pihak itulah nanti yang akan terlibat di dalam pemberlakuan surat berjangka di sini. Nah, surat berharga jangka panjang itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah bond atau sering disebut sebagai obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi itu sebenarnya adalah surat tanda hutang. Surat tanda hutang, tapi hutangnya di sana adalah hutang jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah saham atau sering disebut sebagai stok. Sementara apa itu stok? Stok itu adalah surat tanda kepemilikan di sebuah perusahaan. Kepemilikan ini maksudnya kepemilikan saham, bukan kepemilikan perusahaan secara menyeluruh, bukan kemudian di sini investor sahamnya itu memiliki semuanya, bukan. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah surat berharga yang diperjualbelikan oleh perusahaan di mana masyarakat itu bisa membeli surat berharga tersebut. Nah, sehingga kalau di sana sudah ada batasan bahwa obligasi itu adalah surat tanda hutang, sementara stok atau saham itu adalah surat tanda kepemilikan perusahaan, berarti kalau kita melihat di Pasifa itu akan tertera di sana sebagai hutang jangka panjang dan stok atau ekuitas. Nah, sekarang kita akan pilih satu persatu, yaitu bond itu jenisnya apa saja. Bond yang pertama itu adalah perpetual bond, di mana di sana tidak memiliki jatuh tempo. Loh, kok bisa ya? Kok tidak memiliki jatuh tempo? Nah, di sana yang dimaksudkan tidak memiliki jatuh tempo itu adalah ketika bond tersebut itu akan dilunasi dan pelunasannya di sana itu sesuai dengan kesepakatan. Sehingga di sana bukan kemudian tidak ada batasan atau tidak dikembalikan, jelas dikembalikan. Judulnya saja di sana sudah surat tanda hutang, berarti di sana harus mengembalikan. Hutang kan kewajiban, berarti kewajiban itu artinya kita wajib mengembalikan. Sementara yang kedua itu adalah maturity bond. Apa itu maturity bond? Kebalikannya daripada perpetual bond. Kalau perpetual bond tadi, di mana di sana adalah surat tanda hutang yang tidak memiliki jatuh tempo, sementara di sini yang maturity bond itu memiliki jatuh tempo. Jatuh temponya kapan? Dijelaskan di situ. Lah, kenapa kok yang perpetual bond tidak dijelaskan, tidak tertera? Karena di sana sudah kesepakatan dan mungkin karena faktor terutama trust, kepercayaan. Kemudian stok saham. Stok saham itu yang pertama jenisnya adalah preferred stock atau saham preferen. Apa itu saham preferen? Yaitu saham yang tidak memiliki jatuh tempo. Nah, di sini mengapa tidak memiliki jatuh tempo? Karena saham preferen itu saham yang dimiliki oleh pemilik. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa saham itu ada yang ditempatkan dan ada yang disetor. Nah, yang ditempatkan itulah yang dikatakan di sini kalau kita melihat di teori keuangan yang dikatakan sebagai preferred stock.
saham yang saham preferen, artinya saham tersebut tidak berjatuh tempo karena pemilik, benar-benar pemilik di sana pihak satu, pemilik dalam arti pendiri, owners murni perusahaan. Sementara yang kedua adalah common stock atau saham biasa, di mana di sana bisa memiliki jatuh tempo dan juga tidak bisa memiliki jatuh tempo. Loh, kok bisa dua ya? Padahal tadi katanya yang tidak memiliki jatuh tempo itu adalah preferred, sementara yang memiliki jatuh tempo itu adalah yang common. Nah, common ini kenapa kok di sana bisa tidak memiliki? Karena common stock juga bisa dimiliki oleh pemilik, tidak hanya masyarakat. Tetapi kalau preferred stock, pemiliknya harus murni owners perusahaan itu sendiri atau corporate owners. Nah, disitulah sehingga kenapa ketika pemilik terserah dong dia mau menempatkan sahamnya untuk berapa lama. Long time, long life, selama perusahaan itu berdiri, otomatis pemilik menempatkan sahamnya di perusahaan tersebut. Berbeda dengan yang common stock. Pembeli saham sudah membatasi, saya nanti akan beli saham ini ketika jatuh tempo tahun depan, ketika untung bisa saya lanjutkan atau tidak. Nah, di situ yang dikatakan di sini maksudnya adanya waktu atau jatuh tempo. Nah, sekarang kita akan melihat, kita akan mencoba, berarti ketika kita akan menempatkan atau kita akan mencari dana raising of funds, kan kita harus dinilai dulu mana ya investasi yang tepat atau mana ya kita bisa mencari pendanaan yang tepat kan gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan penilaian. Nah, penilaian ini yang dimaksudkan adalah menghitung harga pasar yang wajar saat ini. Artinya ketika kita beli saham, itu nanti ketika pada saat jatuh tempo saham itu harganya masih sama atau tidak ya, untung, rugi atau tidak ya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, pertimbangan itulah yang dikatakan di sana sebagai bagian proses dari menilai surat berharga jangka panjang. Nah, sehingga ketika menilai pasti harus kenal dengan metode. Harus ada metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan atau konsep yang digunakan di sini adalah time value of money. Di mana di sana ketika kita bicara time value of money berarti adalah nilai uang saat ini atau saat dibayarkan. Jadi misalnya maksudnya kita beli saham, saat ini per lembar sahamnya di sana 50.000. Nah, ketika nanti tahun awal 2022, apakah saham tersebut tetap di angka 50.000? Bisa turun, bisa tetap, bisa naik. Kemungkinannya kan itu. Nah, itulah yang dikatakan di sana time value of money. Tingkat uang tersebut di masa ketika itu kita terima, itu nilainya masih tetap atau tidak. Sehingga disitulah kita harus jeli memilih di mana kita nanti akan melakukan investasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Apa yang harus kita ketahui ketika kita menilai? Ketika kita menilai surat berharga jangka panjang, yang harus kita ketahui yang pertama di sana adalah kapan jatuh temponya. Itu harus kita cermati. Jangan sampai kita nggak tahu ternyata baru beli sebulan udah ditagih. Kan gitu. Kemudian bunganya, bunga di sini kuponnya, karena di sana kupon atau bunga itu berkaitan dengan nilai tambah yang akan diterima. Kemudian kalau saham itu dividen itu adalah keuntungan yang diterima oleh investor ketika melakukan investasi di sebuah perusahaan dengan membeli saham-saham yang ada di perusahaan tersebut. Jadi dividen itu keuntungan karena berinvestasi saham. Sehingga ketika kita menilai itu justru yang paling penting itu adalah ketika saham itu kita terima, uang yang kita terima berapa sih? Nah, itu yang paling penting. Itu adalah ketika saham. Nah, tadi di awal kita sudah tahu bahwa surat berharga itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah bond
obligasi, yang kedua adalah saham atau stok. Nah, sekarang kita akan menilai dulu ketika di sana obligasi. Ketika kita bicara obligasi, bahwa obligasi itu adalah instrumen pemerintah, di mana instrumen wujudnya, implementasinya adalah utang jangka panjang, di mana di sana itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah, bisa dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sana ketika kita melihat nilai bond sama kurang lebih dengan saham, di sana akan muncul yang dikatakan sebagai face value, nilai nominal dan tingkat bunga atau coupon rate. Perbedaannya apa dengan saham? Kalau saham tadi jatuh temponya, ketika kita beli saham, saham itu bisa kita ambil kapan, dividennya bisa kita terima kapan. Nah, itu yang dikatakan di saham. Tapi kalau di bond, di obligasi, yang muncul adalah face value. Face value itu menjelaskan nilai nominal. Nilai nominal apa? Nilai nominal utang yang dilakukan. Kemudian dari nilai utang yang dilakukan itu berapa tingkat bunga yang harus dibayarkan. Nah, kebanyakan, umumnya, mayoritasnya bond itu jenisnya adalah yang maturity, yang memiliki jatuh tempo. Lah, mengapa ya di sana kok memiliki jatuh tempo? Tentu kita tahu alasannya. Karena bond itu adalah hutang, kewajiban. Nah, otomatis harus ada jatuh temponya. Bagaimana ya kalau utang ke perusahaan, ke pemerintah, tapi tidak ada jatuh temponya? Kira-kira debitur akan bayar utangnya enggak ya? Nah, disitulah makanya kenapa ketika kita bahas bond, utang ini pasti akan ada jatuh temponya atau yang dikatakan di sana sebagai maturity. Nah, sekarang ketika kita bicara maturity, berarti apa sih yang menjadi kewajiban perusahaan pada pemegang obligasi yang memiliki jatuh tempo? Yang pertama itu adalah membayar bunga tetap. Jadi seperti halnya karena di sana hutang, ya berarti harus ada imbal baliknya. Nah, imbal baliknya itu adalah kalau bond ini bunga. Bunga sudah disepakati depan, pinjam berapa? Misalnya pinjamnya 100 miliar, pinjamnya 1 triliun, pinjamnya berapapun di sana. Nah, di situ itu nanti akan muncul berapa di sana bunga tetapnya. Kemudian nanti yang dibayarkan berapa. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan yang tertera di bond. Karena lagi-lagi stressing kita harus tahu bahwa bond itu adalah hutang. Jadi ketika hutang ya berarti harus siap-siap mengembalikan, dan di sana juga harus mengetahui berapa tingkat pengembalian yang harus dilakukan. Selain nilai pokok, pasti di sana akan tercantum nilai lebihnya atau nilai bunganya. Nah, di awal tadi sudah disebutkan bahwa bond itu ada dua, yaitu perpetual bond, obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo. Nah, di sini ketika kita menilai perpetual bond itu adalah kita menggunakan perbandingan, yaitu nilai sekarang present value dari seluruh bunga atau kupon yang diterima sepanjang umur obligasi. Di mana di sini umur obligasinya nggak terbatas karena tidak memiliki jatuh tempo, sehingga umur obligasi itu unlimited gitu. Nah, seperti yang tertera di materi di sana, yaitu tahun ke-0, 1, 2, 3, 4 sampai tak terhingga. Di mana di sana CF itu adalah cash flow tahun pertama, cash flow tahun kedua, I1, I2, I3, I4 itu menunjukkan interest, tingkat bunga. Tingkat bunga yang harus dibayarkan di tahun pertama berapa? Tingkat bunga yang harus dibayarkan di tahun kedua berapa? Sehingga di sana ada notifikasi I1, I2, I3, I4 dan seterusnya sampai tak terbatas. Kemudian V0 di sana itu adalah value yang tadi di depan, nilai sekarang ketika pinjaman itu dilakukan tahun ke-0. Nah, sehingga di sana dikatakan value sama dengan ada kaitannya dengan interest, yaitu dinilai sekarang dengan faktor bunga atau notifikasinya adalah KD. Nah, sehingga
Di situ akan muncul untuk menilai perpetual bond, kita akan menghitung dengan cara seperti ini. V0 nilai sekarang dengan faktor bunga KD di sana itu adalah I, kemudian dikalikan dengan 1 min 1 dibagi 1 min KD, di mana di sana KD-nya tak terhingga dibagi KD. Nah, apa masing-masing arti notifikasi di situ? Arti notifikasi di sana yang pertama adalah CF, tadi sudah disampaikan bahwa CF itu adalah cash flow, aliran kas yang diterima berasal dari bunga obligasi, kemudian di sana ada asalnya dari I kali nominal. I1 berarti bunga obligasi ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sementara yang dikatakan di sana V0 itu adalah nilai wajar saat ini, value at money untuk saat ini. Kemudian KD itu adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pembeli obligasi, biaya obligasi bagi perusahaan. Di sana pasti lagi-lagi di awal sudah disampaikan bahwa obligasi itu hutang, otomatis hutang itu akan ada bunganya. Nah di situ dikatakan karena 1 plus KD unlimited sama dengan tak terhingga, maka 1 dibagi 1 plus KD unlimited sama dengan 0, sehingga rumus di atas dapat disederhanakan. Rumus yang di atas itu maksudnya ini. Itu dapat disederhanakan menjadi V sama dengan I dibagi KD. Nah, sehingga ketika nanti berapakah tingkat bunga yang harus dibayarkan perusahaan ketika meminjam dengan nilai sekian, cara menghitungnya menggunakan rumus itu. Nah, di sini saya berikan satu contoh. Contohnya adalah sebuah perpetual bond atau obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo, nominalnya 1.500.000. Ini angka di belakangnya diringkas 1.500, maaf. Di sini asumsinya adalah 15 triliun gitu ya. Memberi bunga atau kupon sebesar 10%. Artinya bahwa bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu adalah sebesar 10% ketika meminjam hutang jangka panjang yang wujudnya perpetual bond tadi dengan nilai 1,5 triliun. Nah, pertanyaannya adalah berapakah harga yang wajar dari obligasi ini? Kalau pembeli meminta keuntungan atau KD sebesar 12%. Nah, caranya adalah di sana ada beberapa. Yang pertama, I sama dengan 10%. Di atas sudah disebutkan bunga atau kuponnya itu 10%. Kali 1.500, asumsinya 1,5 triliun, sehingga 1 triliun itu nolnya di sana adalah 15, ini diringkas, sehingga 10% dari 1.500 adalah Rp150. V0-nya itu adalah I dibagi KD. Lah tadi kan disebutkan di atas KD yang dikehendaki berapa? 12%. I-nya berapa? I-nya 150. Padahal sudah disebutkan di atas ketika mencari I berapa suku bunga yang harus dibayarkan ketika terlibat obligasi, rumusnya di sana adalah I dibagi KD kan gitu. Nah, sehingga 150 dibagi 12%, hasilnya 1.250. Nah, di sini kalau kita melihat obligasi yang dijual tadi harganya berapa? 1.500. Tapi kok terjualnya 1.250? Lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan ya? Oh, ternyata di sana lebih rendah. Nah, kalau nilai value atau value add sekarang yang kita terima itu nilainya lebih rendah, artinya obligasi tersebut terjual di pasar dengan harga di bawah pasar atau lebih rendah dari harga pasar, atau yang dikatakan sebagai buying at discount, terbeli dengan harga diskon. Mengapa diskon? Karena ditawarkannya 1.500 tapi terjualnya di harga 1.250. Antara harga real dengan harga pasar lebih rendah harga pasar.
Kemudian ternyata dengan kondisi seperti itu akhirnya wah rugi dong perusahaan kan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Coba kita turunkan yuk, jangan 12% tapi 10%. Sama menghitungnya. Berarti di sana nanti yang harus kita lakukan adalah tadi 150 dibagi 10, di mana V0 sama dengan I dibagi KD. I-nya di sana 150, KD-nya tidak 12% lagi, tapi 10%. Hasilnya berapa? 1.500. Padahal tadi harga obligasi berapa di awal? 1.500. Sama ya berarti. Kalau yang pertama tadi lebih murah 1.250, yang kedua hasilnya 1.500. Nah, kalau seperti ini berarti istilahnya apa? Ketika jual obligasi dengan harga beli dengan harga jual itu sama, berarti di sana buying at par istilahnya. Kalau tadi antara harga beli dengan harga jual, lebih murah harga jual, dikatakan di sana sebagai buying at discount. Kalau yang dibeli sama dengan yang dijual berarti buying at par. Kemudian yang ketiga, ketika kita berusaha nurunkan lagi, yuk diturunkan yuk biar nggak sama kayak gitu. Nah ternyata ketika diturunkan di sana di angka 8%. Nah ketika di 8% itulah berarti I sama dengan sama dengan I dibagi KD. I-nya Rp150, KD-nya 8%. Hasilnya Rp1.875 atau 1.875 miliar rupiah. Nah, di sana berarti apa? Oh, ternyata lebih tinggi harga pasarnya. Karena ketika beli tadi 1.500, harga jualnya 1.875. Lebih tinggi. Nah, karena lebih tinggi berarti di sana atasnya. Kalau atasnya berarti buying at premium. Jadi ada 3 istilah yang dihasilkan ketika kita menghitung perpetual of bond di sini. Ketika nanti bond yang dijual di sana itu harganya sama dengan harga pasar, berarti istilahnya di sana adalah buying at par. Ketika di bawahnya dikatakan sebagai buying of at discount, kemudian ketika di atasnya dikatakan buying at premium. Itu. Nah, 3 hal ini yang harus kita ketahui sehingga kita melihatnya dari sisi mana. Kalau kita sebagai perusahaan tentu inginnya bunganya lebih rendah, tapi bagi si pemberi pinjaman, kreditur, inginnya bunganya yang tinggi. Nah disitulah mengapa kita harus menilai di mana kita harus melakukan pinjaman untuk bentuk bond ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah maturity of bond, memiliki jatuh tempo atau bond yang memiliki jatuh tempo. Di awal sudah saya jelaskan bahwa maturity of bond itu memiliki jatuh tempo. Mengapa? Karena di sana utang tersebut dilakukan oleh pihak luar. Nah, maturity of bond itu ada 2. Yang pertama memberi bunga, yang satunya tidak memberi bunga, non-zero coupon bond, yang satunya zero coupon bond. Nah, di situ karena ada 2 bond di sini ketika kita menghitung dengan tingkat waktu atau jatuh tempo, sehingga contohnya juga nanti kita hitung dengan 2 cara. Contohnya di sana itu adalah, sebelum kita ke contoh kita lihat dulu. Yang pertama adalah perhitungan dulu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita menghitung tingkat bunga di situ, tingkat bunga dari sebuah obligasi, kita harus tahu dulu alurnya. Nah, alurnya bagaimana? Alurnya yang kita cari itu adalah obligasi itu yang wajar yang bagaimana ya. Nah, obligasi yang wajar itu adalah yang memiliki present value atau nilai saat diterima di sana nilainya wajar. Yang gimana itu nilai wajar dari bunga dan present value dari nominal atau saat dilunasi. Nah, langsung kita ke contoh. Contohnya adalah sebuah maturity bond. Kalau tadi sebuah perpetual bond, di kasus ini adalah sebuah maturity bond. Berarti kalau tadi tanpa jatuh tempo dengan jatuh tempo. Nominalnya sama 1.500, kemudian kupon atau bunganya 10%. Kalau tadi ada pilihan 10%, 15%, 8%, 10%. Umur obligasi atau jatuh temponya 4 tahun, artinya apa? Pinjaman tersebut harus lunas dalam waktu 4 tahun. Kemudian berapakah harga yang wajar dari obligasi ini kalau pembeli meminta keuntungan atau cost of debt KD. Jadi KD itu singkatan dari cost of debt sebesar 12%. Nah, di situ tinggal kita masukkan ke dalam rumus awal tadi yang
ini rumus awalnya di sana adalah ini. Nah, ini adalah kalau menggunakan KADI. Nah, sehingga tinggal kita masukkan dari rumus yang ada nih. V0 sama dengan 150 kali 1 min 1 dibagi 1 plus 12% pangkat 4, karena kan tadi jatuh temponya di sana 4 tahun, dibagi 12% hasilnya 455,6. Sehingga di sana present value pelunasannya berapa? 1.500 dibagi 1 plus 12 pangkat 4, jadi nilai pelunasannya adalah 953,28. Artinya apa? Bahwa ketika nanti bond itu dilunasi, uang yang diterima perusahaan 4 tahun mendatang berapa? Oh, ternyata 953 dari nilai awal yang dipinjamkan. Nilai obligasi yang terjualnya berapa di sana? Dijumlahkan antara V0 dengan PV pelunasan sehingga nilainya 1408,88. Nah, berarti di sini sama seperti tadi, akan berada di atas harga pasar, sama dengan harga pasar, atau di bawah harga pasar. Ketika di bawah harga pasar berarti tadi istilahnya adalah buying at discount. Kemudian ketika sama di sana itu istilahnya adalah buying at par. Kemudian ketika lebih tinggi premium at par. Nah, sekarang kita lihat harga awalnya tadi berapa? 1.500. Ternyata di sana value of money-nya, present value-nya di sana 1.408. Berarti apa? Di atas, di bawah, atau sama? Ya, di bawah. Sehingga di sana itulah yang dikatakan sebagai nilai bawah, karena nilai bawah berarti buying at discount. Nah, nanti silakan teman-teman mahasiswa menghitung jika di sana KD-nya 10% dan KD-nya 8%. Mungkin itu dulu pertemuan kita saat ini. Nanti akan kita sambung lagi dengan penilaian surat berharga yang lainnya. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan, Bu Eni tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.